Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang bertemu dengan kalian semua. Baik, pada hari ini kita memasuki mata kuliah Geologi Invertebrata pada pertemuan kedua. Materi hari ini kita akan membahas terkait tentang ruang lingkup atau kajian daripada mata kuliah Geologi Invertebrata, nah dan yang lainnya. Tujuan pembelajaran ini pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui kajian biologi tentang zoologi invertebrata. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan 9 filum yang termasuk hewan invertebrata. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan filum protozoa. Yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis kelas hewan protozoa. Yang kelima, mahasiswa dapat menganalisis peran protozoa bagi manusia. Nah, kita tahu bahwa ruang lingkup biologi cukup banyak. Cabang ilmu biologi terbagi atas botani, geologi, evolusi, genetika, taksonomi, fisiologi, anatomi, dan lain sebagainya. Ruang lingkup biologi juga mulai dari yang terkecil sampai terbesar, mulai dari molekul, kemudian dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas ekosistem, dan biosfer. Dan peran biologi cukup beragam. Nah, tapi biologi di cabang zoologi ini nanti akan dibedakan hewan berdasarkan tulang belakangnya. Ada hewan vertebrata, artinya hewan yang bertulang belakang, dan hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini adalah contoh bagaimana peranan biologi yang menggunakan bioteknologi secara tradisional dan menghasilkan yogurt, terapai, roti, dan yang lainnya. Tapi cara modern, salah satunya yang mungkin saudara sudah sering dengar adalah di peran biologi itu misalkan adalah bayi tabung. Bagaimana proses fertilisasi secara in vitro yang ketika sudah menjadi embrio itu kemudian dimasukkan ke dalam endometrium, kemudian menghasilkan anakan dan berkembang menjadi janin sehingga nanti bisa menghasilkan anak, eh, yang dilakukan itu di luar rahim ketika proses fertilisasinya. Oke, ini adalah gambaran. Lalu apa Pak hewan invertebrata itu kan begitu ya? Bagaimana hewan invertebrata eh, menjadi atau menjadi objek yang harus dikaji kan begitu. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, oke, pada dasarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa hewan itu dibedakan atas hewan vertebrata dan invertebrata itu karena tulang belakangnya. Nah, ini adalah film kingdom invertebrata yang paling atas. Kita bisa lihat di sini ada Annelida, coklat cacing-cacingan. Ini ada nematoda, kemudian ada arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan yang berbuku. Contohnya ada pada kelas krustase gitu ya. Kemudian ada Platyhelminthes, cacing vivi, ada chordata, kemudian ada Porifera, Echinodermata, Cnidaria, dan Mollusca. Nah, ini semua adalah hewan invertebrata, gitu ya. Nah, hewan invertebrata lebih banyak pada yang rata-ratanya adalah uniseluler. Salah satunya adalah protozoa. Tapi ada juga yang multiseluler gitu, yang hewan invertebrata, misalkan pada solentarata, pada arthropoda, moluska, echoinodermata itu dia sudah multiseluler. Lalu apa sih Pak uniseluler multiseluler? Kalau uniseluler artinya selnya hanya satu. Kalau multiseluler selnya terdapat banyak, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi zoologi itu berdasar dari kata Yunani artinya zoologi zoon artinya hewan, logos artinya adalah ilmu. Jadi zoologi adalah ilmu yang mengkaji tentang hewan. Ya, baik, pokok bahasan ke depan kita ada 9 film invertebrata yang akan kita bahas. Pertama ada protozoa, ada Porifera, ada Solentarata, ada Platyhelminthes, ada Nematohelminthes, ada Annelida, ada Mollusca, ada Echinodermata dan Arthropoda. Nah, 9 film ini teman-teman yang akan kita bahas menjadi
di mata kuliah kita nanti ke depan gitu ya. Oke, kita pertama akan bahas terkait tentang protozoa. Nah, protozoa itu apa sih, Pak? Gitu ya. Nah, protozoa itu berasal dari kata proto, artinya pertama atau primitif, zoon itu artinya hewan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa protozoa itu hewan pertama yang sangat primitif, yang menjadi bahasan di mata kuliah zoologi vertebrata. Nah, kenapa Pak dikatakan hewan primitif gitu ya? Karena diyakini asal muasal kehidupan itu berasal dari salah satunya adalah protozoa. Oke, kemudian karakteristik dari protozoa pertama adalah bersalah satu, hidupnya berkoloni, berkoloni itu banyakan gitu ya, bergerombol, kemudian simetris tubuh bilateral, kemudian ada yang radial atau ada yang spherical. Nah, bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. Nah, kalau rhizopoda dia tidak tetap seperti pada gambar di pinggir ini. Kemudian yang selanjutnya, intinya dia memiliki inti yang sangat jelas, kemudian tidak memiliki organ atau jaringan. Jadi jangan membayangkan bahwa protozoa itu punya lambung, punya usus dan yang lainnya tidak. Dia sangat sederhana, dia tidak memiliki organ-organ yang lengkap seperti pada mamalia. Kemudian pergerakannya dengan ada yang menggunakan flagel, ada silia atau pesipodia atau atau dengan sel itu sendiri. Jadi Fusifordia itu adalah kaki semu gitu ya. Jadi dia bergeraknya dengan kaki semu. Selanjutnya adalah beberapa spesies memiliki pelindung, ada yang cangkok, banyak juga di antaranya yang membentuk kista. Kemudian hidupnya bebas, ada yang komensalisme, ada yang mutualisme, atau yang sifatnya merugikan, parasit. Kemudian tipe nutrisinya ada holozoik, memakan organisme hidup lain. Kemudian ada saprozoik, memakan organisme yang telah mati, kemudian ada holofitik atau autotrop dapat membentuk makanannya sendiri melalui fotosintesis, kemudian ada saprofitik menyerap zat yang terlarut di sekitarnya, dan yang terakhir adalah reproduksinya secara vegetatif. Nah, secara vegetatif itu teman-teman berbeda dengan generatif. Kalau generatif harus ada perkawinan, ada pertemuan antara sel gamet jantan dan betina, tetapi kalau vegetatif tidak. Nah, vegetatifnya bagaimana, Pak? Vegetatifnya dengan cara pembelahan biner atau binary fission gitu. Artinya dia dengan cara membelah diri menjadi dua bagian, gitu ya. Oke, kemudian eh, dalam kelas protozoa apa saja? Nah, secara keseluruhan protozoa itu dibagi menjadi empat kelas. Ada Rhizopoda, ada Ciliata, ada Flagellata, dan ada Sporozoa. Nah, kalau Rhizopoda, ciri-cirinya dia memiliki kaki radik atau Rhizopoda itu sudah dari radik gitu ya. Dia punya kaki yang kita kenal sebagai Psipodia atau kaki semu gitu ya. Nah, adapun ciri-ciri dari empat kelas ini. Untuk flagellata, ciri-cirinya dia dinding tubuhnya berupa folikel, bentuknya relatif tetap, kemudian bergerak dengan flagellum, dia punya ada flagellumnya, nanti kita lihat. Yang selanjutnya memiliki inti dan pada beberapa spesies memiliki kloroflas dengan klorofilnya yang berfungsi untuk fotosintesis. Jadi pada flagellata itu dia punya vakuola kontraktil yang banyak mengandung klorofil, kloroflas yang kemudian dia memungkinkan untuk melakukan fotosintesis. Artinya ketika dia bisa melakukan fotosintesis teman-teman berarti dia bisa menghasilkan makanannya sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah bagi yang dia hidupnya bebas gitu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya parasit menempel pada hewan lain. Selanjutnya adalah rhizopoda. Untuk rhizopoda itu dia dindingnya terdiri dinding tubuhnya itu dia berbentuk plasmolema, bentuk tubuhnya berubah-ubah. Kemudian dia bergerak dengan pseudodyum, kemudian memiliki nukleus yang sangat jelas. Kemudian bagi yang hidup bebas terdapat vakuola kontraktil, sementara yang parasit tidak ada. Kemudian selanjutnya ada kelas ciliata. Nah, dia ciri-cirinya dinding tubuh berupa folikel bentuknya relatif tetap, kemudian bergerak dengan silia. Kemudian yang selanjutnya memiliki inti dan beberapa spesies. Intinya lebih dari satu, contohnya pada Paramecium aurelia. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi yang hidup dia ada yang hidup bebas,
Kemudian ada juga yang sifatnya parasit. Yang bebas itu memiliki vakuola kontraktil, yang parasit tidak punya. Kemudian yang selanjutnya adalah sporozoa. Nah, dinding tubuhnya berupa velikel bentuk relatif tetap. Kemudian tidak memiliki alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri. Yang selanjutnya memiliki inti pada waktu melakukan pembelahan ganda, inti akan membelah berulang sehingga membentuk pembungkusan yang akhirnya dihasilkan individu anak yang cukup banyak. Kemudian dia untuk pada sporozoa ini tidak memiliki kontraktil. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh bagaimana proses makan pada protozoa. Jadi makan protozoa itu contohnya pada spesies amuba itu dengan cara fagositosis. Nah, proses fagositosis itu bisa saudara lihat di gambar ini. Ini adalah hewan kecil yang akan dimakan secara holozoik. Holozoik itu artinya dengan makan hewan yang lebih kecil gitu ya. Maka nanti amuba, ini contoh gambar keadaan pertama, gambar satu, gambar dua, nanti amuba akan memanjangkan bagian tubuhnya. Kemudian lama-kelamaan si hewan tersebut pada nomor tiga dia akan sudah mulai terkepung dan bagian tubuh amuba sudah mulai mendekat, sudah mulai mengenai pada hewan target. Yang empat, hewan target akan masuk ke dalam tubuh amuba. Yang nomor lima nanti di sini sudah masuk proses pencernaan. Yang nomor enam nanti hewan yang masuk ke dalam tubuh amuba akan dicerna. Nah, ini gambaran dasar bagaimana proses fagositosis berlangsung ketika proses eh, makan pada hewan protozoa. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini tadi yang saya sebutkan sebagai pembelahan vegetatif atau aseksual pada protozoa dengan cara membelah biner. Nah, ini adalah dua hewan protozoa pada amoeba. Dia tadinya satu inti. Tadi satu nukleus, tapi nukleusnya kemudian dia berkembang menjadi dua nukleus. Kemudian satu dengan yang lainnya memisahkan menghasilkan dua sel anakan. Begitupun juga pada flagellata yang tadinya dia pada flagellata itu contohnya adalah spesies Euglena gitu ya. Kita bisa lihat yang tadinya adalah satu inti, kemudian dia membelah menjadi dua inti gitu ya. Kemudian menghasilkan dua individu anakan. Selanjutnya adalah ciliata. Nah, ciliata juga sama dari tadinya satu menjadi dua dengan cara melakukan pembelahan biner. Oke. Nah, selanjutnya adalah eh ini adalah proses selanjutnya teman-teman ini adalah proses yang terjadi pada setiap kelas gitu ya atau mekanisme yang terjadi pada setiap kelas hewan protozoa. Pertama adalah flagellata. Nah, kalau pada flagellata respirasinya itu dia melalui permukaan tubuh. Jadi jangan dibayangkan dia seperti kita gitu punya ginjal gitu ya. Dia tidak punya ginjal, tapi respirasinya melalui permukaan tubuh, kemudian ekresi melalui permukaan tubuh juga. Kemudian dia vakuola kontraktil itu sebagai osmoregulator atau pengatur keseimbangan air, tapi dapat juga berfungsi sebagai alat ekresi. Kemudian dia memiliki berklorofil, kemudian melakukan holofitik. Holofitik itu dia bisa berfotosintesis artinya ya. Kemudian tidak apa dan yang tidak pencernaan kemudian yang tidak memiliki kloroplas ya dia dengan cara eh, menggunakan vakuola makanannya gitu ya. Kemudian reproduksi vegetatifnya dengan pembelahan biner. Kemudian untuk rhizopoda respirasinya melalui permukaan tubuh. Kemudian sistem ekresinya juga sama dengan permukaan tubuh. Kemudian vakuola kontraktilnya itu sebagai osmoregulator. Kemudian keseimbangan air juga berfungsi sebagai alat ekresi. Kemudian untuk pencernaan makanan secara internal dengan vakuola makanan. Nah, untuk reproduksinya tadi dengan vegetatif, pembelahan bina secara ortodok. Kemudian untuk siliata, respirasinya melalui permukaan tubuh, ekresinya melalui permukaan tubuh dan vakuola kontraktil dan hidup bebas. Kemudian vakuola kontraktil juga sama, dia sebagai osmoregulator atau pengatur keseimbangan air. Kemudian sistem pencernaan makanannya secara internal pada vakuola makanan. Kemudian eh,
reproduksi secara vegetatif pembelahan biner. Kemudian selanjutnya pada sporozoa respirasinya melalui permukaan tubuh, ekrasi melalui permukaan tubuh, tidak terdapat vakuola kontraktil, kemudian merupakan hewan saprofitik. Hewan saprofitik itu artinya dia hewan yang memakan sampah organik, entah itu dari hewan yang sudah mati gitu ya, serasa dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah reproduksi dengan cara vegetatif. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini adalah contoh pada hewan flagellata. Nah, flagellata itu contohnya adalah pada hewan Aglena. Kalau kita lihat, dia memiliki flagellum atau cambuk gitu ya, yang digunakan untuk dia bergerak. Jadi dia bergeraknya itu dengan bulu cambuk ini untuk pada apa namanya, pada spesies Euglena. Jadi dia bergerak dengan bulu cambuk ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat strukturnya dia juga ternyata memiliki apa namanya, vakuola kontraktil dan kloroflas gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh pada amuba. Kalau kita lihat amuba itu dia tidak tetap gitu ya. Dia memiliki banyak psikopodia. Ini psikopodia atau kaki semu lah gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kita lihat dia sifatnya bentuknya transparan. Habitatnya di perairan. Jadi kalau pagi-pagi kalau kita mau praktikum itu bisa dengan mengambil amuba di air solokan gitu ya. Tapi biasanya harus pagi karena kalau semakin panas dia tidak ada gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Framesium. Nah, Framesium itu teman-teman kena dia masuk pada ciliata. Nah, ciri dari Framesium adalah dia kaki-kakinya memiliki rambut getar. Nah, rambut getarnya itu dia terus bergerak. Nah, fungsinya untuk apa sih Pak rambut getar gitu ya? Nah, rambut getar itu fungsinya untuk dia bergerak. Jadi untuk dia bergerak itu dengan Framesium. Yang selanjutnya adalah Sprotozoa. Nah, Sprotozoa itu atau sporozoa ini contohnya pada Plasmodium atau yang berpengaruh terhadap adanya penyakit DBD gitu ya yang menginfeksi pada eh, hewan nyamuk gitu ya. Jadi pada hewan nyamuk yang kemudian eh, si Plasmodium ini akan menyebabkan kita terinfeksi untuk kena DBD. Oke, teman-teman, sekian untuk eh, materi hari ini. Ada tugas untuk kalian. Nanti silakan kalian untuk em, mereview satu jurnal terkait tentang protozoa. Kemudian nanti dibuat PowerPoint dan dikumpulkan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kalau ada nanti saudara boleh nanti melakukan pertanyaannya di dalam Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih atas eh, kehadiran saudara semua. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.